Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat hidup kami di hari ini, di pagi ini. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sumber air hidup. Yohanes 4 ayat 13 dan 14 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di dekat sumur, Yesus memberikan pernyataan yang menarik hati si perempuan tersebut. Kata Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dalam bagian lain, Yesus ingin mengatakan bahwa barang siapa haus, baik ialah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalamnya hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup yang dimaksud. Ya ialah aliran roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu akan berbuah dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan, maka di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran hidup, yaitu aliran-aliran buah roh. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, apa itu aliran-aliran buah roh itu? Yaitu di situ sikap manusia itu akan menjadi penuh dengan kasih. Hidupnya penuh dengan sukacita yang disebabkan bukan keadaan tetapi dari dalam hatinya. Juga di dalam hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera. Irene, kemudian akan ada kesabaran, akan ada kemurahan hati di dalam kehidupan orang tersebut. Akan ada kebaikan, bahkan dipenuhi oleh kesetiaan, dipenuhi dengan kelemah lembutan, dan mampu dalam menguasai dirinya. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan minum air hidup kehidupan itu. Dia tidak akan haus lagi. Dia dikuatkan oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh roh itu untuk menghadapi semua permasalahan kehidupan dengan buah roh tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa kehidupan orang yang percaya akan terus memancarkan air hidup yang bukan saja akan kehilangan kedahagaan di dalam dirinya, tetapi juga dia dapat membasahi orang-orang di sekitarnya. Ya, orang-orang yang berada di sekitar orang percaya tersebut akan merasa diberkati, akan merasa ada sesuatu yang menghibur mereka, menguatkan mereka, memuaskan mereka bila mereka bergaul dengan anak-anak Tuhan yang percaya. Itulah makna sesungguhnya menjadi orang Kristen. Orang Kristen bukan saja orang yang percaya Tuhan lalu diam lalu memuaskan diri sendiri. Tetapi orang Kristen yang Tuhan inginkan adalah
Bagaimana dia boleh dari dirinya mengalir aliran-aliran kehidupan itu, aliran kasih, aliran sukacita itu, aliran damai sejahtera itu, aliran kesabaran itu, aliran kemurahan hati, kelimpahan kebaikan, kelimpahan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri buat orang-orang di sekitarnya. Yesus berkata, "Hendaklah kamu menjadi garam, hendaklah kamu menjadi terang dan garam dunia." Hanya dengan menjadi berkat bagi orang lain, kita dapat membawa orang tersebut mengenal Tuhan. Jika hidup kita penuh dengan keserakahan, kemudian penuh dengan kemarahan, penuh dengan kedengkian, kejahatan, bagaimana mungkin kita menjadi berkat? Sangat sulit bagi kita untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi percayalah, datanglah kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, jika tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, percayalah dia tidak akan haus lagi dalam hidup ini. Apapun masalah yang dia alami, dia tidak akan mengalami kehausan, mengalami kelelahan hidup. Tetapi dia akan terus berkelimpahan. Berkat kelimpahannya itu membasahi orang-orang di sekitarnya. Dia akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Intinya, bagaimana kita terus mengikat hubungan dengan Tuhan, mengetok hatinya, membaca firman Tuhan, menjalani apa yang dia perintahkan dalam firman dalam bukunya itu. Berusaha sekuat memohon pertolongan Tuhan untuk boleh menjauhkan segala apa yang dia larangkan. Berusaha untuk hidup kudus. Sebab engkau adalah ciptaan Tuhan yang dibuat baik adanya. Jadi, terimalah Roh Kudus yang menyegarkan diri, memampukan kita menjadi saksinya. Hidup kekristenan kita tidak lagi membosankan, tapi akan menjadi hidup bergairah, penuh dengan kesaksian-kesaksian yang indah, dan selalu menjadi berkat buat orang lain. Kita mempunyai kuasa dan kekuatan untuk menghadapi suatu persoalan. Bahkan banyak persoalan yang iblis buat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku merindukan air-Mu memenuhi hidupku. Aku bawa semua keberadaanku kepadamu ya Tuhan. Penuhi, puaskan aku dengan air hidupmu. Curahkan Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidupku. Aku rindu untuk menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kehausan rohani hanya bisa dipuaskan oleh Raja Damai tersebut, yaitu Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.